Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menginformasikan ya terkait PiCoin lagi nih atau Pi Network. Jadi ini adalah pembahasan penting ya yang wajib kalian simak, yang wajib kalian ketahui ya. Ingat jangan di-skip videonya ya. Usahakan tonton sampai dengan selesai agar kalian tidak gagal paham tentunya ya. Di bagian akhir video juga ada hal penting ya yang tentunya sangat disayangkan sekali kalau sampai kalian lewatkan. Jadi jangan sampai di skip videonya ini, oke? Oke, kita akan langsung saja ke informasi yang sangat menarik terkait PiCoin atau Pi Network. Nah, di sini ada updatean dari Pak Kim Ha-won ya, yang mana beliau ini tentunya bukan orang biasa ya. Beliau ini bisa disebut bergelar ya, bergelar seorang profesor tentunya, seorang ternama, yang mana beliau ini menginformasikan ya terkait PiCoin atau Pi Network ini. Jadi apa informasi atau updatean beliau terkait Pi Network ini ya? Nah, sedikit saya jelaskan, kalau kalian ingin mengenal lebih jauh terkait Pak Kim Ha-won ini siapa, kalian bisa searching aja di Google ya. Di Google tentunya sangat lengkap ya mengenai status beliau ini ya. Kita di sini akan mengulas terkait updatean beliau mengenai Pi Network ya. Nah, di sini langsung saja saya bacakan. Ada keraguan tentang jaringan Pi. Lanjut membaca ya. Kecepatan transaksi jaringan Pi menjadi topik hangat di kalangan penggemar kripto. Menurut tim teknis Pi Network, proyek ini dapat menangani hingga 70.000 transaksi per detik dan ini cukup mengesankan ya. Sebagai gambaran, mari kita bandingkan dengan platform kripto terkemuka seperti halnya Bitcoin dapat menangani sekitar 7 transaksi per detik. TPS ya disingkat. Ethereum 20 TPS, Doge 33 TPS, Litecoin 56 TPS, Ripple 1.500 TPS, Tron 2.000 TPS, dan Pi 70.000 TPS ya. Sehingga kecepatan transaksi jaringan Pi jauh lebih tinggi daripada kripto terkemuka ya, seperti rajanya cryptocurrency yaitu Bitcoin ya. Jadi nggak ada tandingannya nih Pi dengan Bitcoin ya dalam segi TPS ini ya. TPS Pi bahkan lebih tinggi dari 24.000 TPS Visa. Nah ya, bayangkan kalian ya untuk PiCoin atau Pi Network ini. Kecepatan transaksi yang tinggi ini disebabkan oleh penggunaan algoritma konsensus unik yang disebut Shtaler Consensus Protocol seperti SCP ya kalau disingkat ya. SCP dirancang agar cepat, terukur, dan hemat energi yang menjadikannya pilihan tepat untuk mata uang kripto seperti Pi Network ya. Kesimpulannya, kecepatan transaksi Pi Network cukup mengesankan dan itulah salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik dengan proyek ini ya. Tentu saja ya, sampai dengan saat ini pun seperti bursa exchanger dunia ya itu sudah meluncurkan PiCoin IOU ya, walaupun sebagai PiCoin tiruan lah ya, tetapi itu sudah benar-benar menghypekan namanya Pi Network di dunia cryptocurrency ya. Jadi sudah tidak asing lagi ya dunia terhadap Pi Network atau PiCoin ini. Selain TPS yang cepat, Pi sudah memiliki lebih dari 100 juta terdaftar ya dan 50 juta pengguna aktif ya. Nah, jadi 100 juta yang mendaftar dan kurang lebih ada 50 jutaan yang aktif ya. Ya entah kenapa ya sekarang ya banyak yang nggak aktif ya, mungkin karena capek ya nungguin nggak open mainnet gitu ya. Tapi sebelum kita membahas hal yang seperti itu, kita baiknya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kim Ha-won ini
Pi adalah mata uang kripto yang paling cocok untuk menjadi mata uang dunia. Pi Network bersiap untuk terbuka kepada dunia pada tahun 2024. Jangan lewatkan proyek hebat yang revolusioner ini. Belum terlambat untuk bergabung dengan penambangan gratis Pi. Nah ya, jadi apa yang beliau sampaikan ini ya, intinya saja saya bilang bahwa Pi ini adalah proyek yang sangat luar biasa tentunya, bukan proyek abal-abal ya. Kalau misal proyek abal-abal sampai dengan saat ini, tentunya akan ada kritik dari pihak-pihak besar ya, dari pihak-pihak ternama. Tentunya Pi terus berjalan ya, mengembangkan dan menyempurnakan sistem yang ada di jaringan Pi tersebut ya. Dan pada informasi kemarin dari pihak Kortim bahwa akan direncanakannya open mainnet kalau beberapa hal dari KYC maupun juga pengembangan seperti halnya yang ada di Pi Network ya, sistem-sistem apapun yang ada di Pi Network itu mulai disempurnakan saat ini ya, tentunya supaya nanti ke open mainnet tidak ada hal-hal yang tentunya tidak sesuai dengan harapan para pioner semuanya ya. Jadi saya sarankan jangan sampai kalian tidak melanjutkan mining ya, karena sangat disayangkan. Ini bukan proyek yang tentunya setengah-setengah ya, bukan proyek yang sembarangan tentunya. Jadi insya Allah saat terjadinya open mainnet nanti, kalaupun tidak sesuai dengan harga konsensus, tetapi kalau untuk menjangkau di harga minimal $100 ya, pandangannya jikalau sebagai cryptocurrency ya, untuk mencapai harga di $100 itu saya tidak meragukan ya, jikalau Pi tujuannya sebagai cryptocurrency ya. Bayangkan $100 kalau dalam rupiah berapa ya. Nah, kalau kalian jual ke tukang serok ya, untuk saat ini berapa ruginya? Memang gratis, tetapi tetaplah mengecewakan kalau sampai terjadinya open mainnet dengan harga Pi yang sangat tinggi ya. Kalian yang awalnya menjual dengan harga murah tentu kecewa dong ya. Jadi saya sarankan jangan lagi, kalau misalnya sebelumnya sudah terlanjur menjual ya nggak jadi masalah. Intinya setelah menerima informasi dari saya ini, stop ya untuk menjual Pi coin Anda ke tukang-tukang serok ya, dari Indonesia maupun dari luar negeri ya. Karena saya perhatikan di Facebook maupun di sosial media manapun banyak dari luar negeri juga ya yang ingin menyerok koin Pi dari Indonesia. Jadi sangat disayangkan kalau sampai kalian terhasut ya oleh tawaran-tawaran mereka yang ingin membeli Pi kalian dengan harga $1 atau bahkan $5 saja ya. Bagi saya ya itu terlalu gimana gitu ya. Kalian itu seakan terbodohi gitu ya. Mengapa terbodohi? Ya karena harusnya kalian sadar mengapa orang-orang tersebut mau membeli Pi coin kalian kalau Pi coin kalian nggak ada harganya ya. Dari situ pun harusnya kita sudah terpikir ya, artinya ini berharga ya. Kalau nggak berharga ngapain orang cari? Nah, pada maksud saya tuh seperti itu gitu. Jadi Pi coin Anda itu berharga, makanya banyak yang berebut, banyak yang ingin membelinya dengan harga murah ya, supaya nanti pas open mainnet harganya tinggi, untung banyak. Nah, itu permainan orang luar negeri maupun beberapa orang Indonesia juga yang tukang-tukang serok koin Pi ya. Jadi sangat disayangkan kalau sampai kalian berhenti mining, kalau sampai kalian jual habis-habisan Pi coin kalian pada saat ini ya. Kalau misalnya pihak Kortim benar-benar ingin meluncurkan open mainnet pada tahun ini juga, ya kita nggak tahu ya, pada intinya kita ikutin alurnya saja. Tetapi kalau sampai terjadinya open mainnet, nah sangat disayangkan nih yang udah nggak mining maupun yang sudah terlanjur menjual semua Pi coinnya ya.
Seperti yang saya sampaikan di awal, kalian bisa searching aja di Google ya, siapa Pak Kim Ha Wong ini. Tentu beliau ini adalah orang yang profesional dalam mempelajari sebuah currency ya, cryptocurrency ataupun juga dalam hal teknologi ya. Beliau ini sangat benar-benar sudah menjadi bidangnya lah ya dalam memahami terkait hal itu. Jadi apa yang beliau sampaikan di sini tentunya berdasar ya, bukan hanya sekedar nyatet, sekedar posting doang, tetapi berdasar dari data-data yang ada dari apa yang beliau pelajari di Pi Network, di proyek Pi Network ya. Nah, jadi seperti itulah pembahasan terkait Pi Network kita kali ini. Nah, saya akan melanjutkan ya, ada info bisnis penting ya untuk kalian ya. Selagi menunggu open mainnet ya, saya di sini menawarkan sebuah bisnis investasi ya, yang tentunya di sini jangka panjang ya. Nah, di sini bisnis investasi yang saya tawarkan yaitu bernama Sunsi Prime. Jadi di Sunsi Prime ini kalian melakukan investasi ya, maka kalian itu akan mendapatkan keuntungan. Misalnya investasi 150.000, kalian akan mendapatkan keuntungan 5%. Investasi 500.000, kalian mendapatkan keuntungan 6% ya, maupun lainnya dan lainnya. Di bagian bawah ini sangat lengkap ya. Makin gede kalian investasi, makin gede juga keuntungan atau profit yang akan kalian terima setiap harinya ya. Mengapa saya sangat merekomendasikan kalian untuk bergabung di Sunsi Prime ini ya? Kita akan membaca ya tentang perusahaannya itu ya, ditentang kami di sini. Jadi Sunsi Prime didirikan pada tahun 2023 oleh Natalena Tirando ya, bergerak dalam pelayanan maksudnya terpadu produksi, pengolahan dan penjualan produk pertanian dan sampingan seperti sayuran, buah-buahan, peternakan dan peternakan unggas. Setelah kerja keras selama setahun, lahan pertanian tersebut telah berkembang dari lahan awal seluas 50 hektar menjadi skala saat ini lebih dari 30.000 hektar ya. Ia memiliki lebih dari 10 pertanian hijau dan organik skala besar di seluruh negeri, membangun pabrik buah dan sayuran skala besar. Basis penanaman dengan keunggulan yang saling melengkapi dan mencapai pasokan dan distribusi tahunan buah-buahan dan sayuran segar. Perusahaan ini telah dinilai sebagai perusahaan pertanian terkemuka oleh banyak provinsi dan kota. Pada saat yang sama mereka memiliki sertifikasi ICO, GAP, ramah lingkungan, organik, bebas polusi, dan telah membentuk sistem penelusuran kualitas dan keselamatan berbasis jaringan untuk sayuran yang dipasok ke Hong Kong. Perusahaan memiliki jalur logistik dan gudang logistik terkait di 33 provinsi di Indonesia, yang masing-masing provinsi memiliki karakteristik, tantangan, dan keunggulan kompetitif tersendiri. Perusahaan memperoleh keuntungan yang wajar melalui perbedaan informasi yang relevan dan perbedaan harga melalui harga pasar yang berbeda ya. Nah, jadi dari mengenai perusahaannya ini ya, tentunya kalian tidak perlu ragu ya, karena kita berinvestasi di perusahaan yang besar ya, yaitu di bidang pertanian di sini ya, dan dikelola oleh perusahaan Sunsi Prime ini ya, dengan tentunya memberikan keuntungan bagi kita yang berinvestasi. Dari kita investasi 150.000 ya, mendapatkan keuntungan 5% ya. Dari kita berinvestasi 500.000 mendapatkan keuntungan 6%. Maupun untuk kita yang mau investasi 1 juta mendapatkan keuntungan 7%. Nah, begitu ya. Jadi di sini pun sudah juga ada yang melakukan penarikan di Sunsi Prime ini ya.
Oke, yang lupa saya sampaikan kepada kalian, Sunsi Prime baru rilis pada tanggal 5 Februari 2024 ya, tahun 2024. Jadi dengan kemarin sampai hari ini berapa hari tuh? Masih baru banget di sini ya, Sunsi Prime ini. Jadi di grup sendiri pun ya, ini grup resminya ya. Ini bukti penarikan yang sudah diposting oleh admin perusahaannya langsung ya. Jadi itu adalah bukti penarikan dari semua anggota yang diposting di sini nih ya. Ini sudah ada yang melakukan penarikan sampai dengan 4.112.000 ya. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, dan di sini juga ada yang melakukan penarikan nih 70.000 ya, 57.500, 150.000, 75.000, 80.000 ya. Banyak sekali yang sudah melakukan penarikan sebenarnya di sini. Kalau saya scroll di bagian atas tuh mungkin nggak terhitung ya. Nah, jadi kalau kalian pengen gabung di Sunsi Prime ya, dan gabung juga ke grup Telegram resminya ini, linknya saya sediakan di kolom deskripsi. Tapi bukan link pendaftarannya, namun link grup WhatsApp ya. Kalian klik link grup WhatsApp itu, nanti kalian dibawa masuk ke dalamnya. Di dalam grup WhatsApp tersebutlah saya akan membagikan link pendaftaran di Sunsi Prime ini maupun link grup Telegram resminya ya. Di sini pun saya sudah ini ya, mendapatkan keuntungan Rp80.000 ya, dan nanti akan saya tarik ya. Nah, jadi tunggu apa lagi bagi kalian ya yang ingin dapat penghasilan tambahan ya sambil menunggu open mainnet Pi Network, baiknya kalian lakukan investasi ya di sini, di Sunsi Prime ini ya, agar kalian bisa dapat hasil tambahan ya setiap harinya. Karena di sini untuk penarikan bisa dilakukan setiap hari ya, minimal penarikannya hanya 30.000, maksimal penarikannya tanpa batas ya. Jadi tunggu apa lagi, segera periksa kolom deskripsi ya, periksa kolom deskripsi maupun kolom komentar, karena disitulah saya akan membagikan link grup WhatsApp-nya. Langsung saja gabung ke grup WhatsApp-nya. Di dalam grup WhatsApp-nya akan saya sediakan link pendaftarannya maupun link untuk gabung ke grup Telegram resminya ini ya. Nih, sudah ada juga yang baru-baru ya yang sudah gabung ya. Dan di sini sudah ada 589 anggota yang bergabung ya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Jangan ragu untuk berinvestasi di sini, karena investasi itu penting untuk menambah penghasilan kita sehari-hari ya. Penting investasi ya. Jadi mungkin sekian aja untuk yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.